sambil menunggu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, hari ke-10 Rajab 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan, nikmat, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian bulanan kita. Mudah-mudahan kedatangan kita menuju masjid ini, tempat yang mulia ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sedikit sebelum saya kita menyampaikan tentang pembelajaran kita. Jadi kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan amal soleh di bulan ini pahalanya akan berlipat-lipat. Maka dari itu niatkan yang lurus belajar kita ya di sini dalam rangka menuntut ilmu. Insya Allah apa yang kita lakukan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, insya Allah. Amin. Kemudian ada sebuah, mohon maaf, kadang di setiap bulan Rajab pasti akan ada sebuah pesan yang muncul biasanya di media sosial tentang bulan Rajab ini, ibadah di bulan Rajab. Perlu Ibu ketahui, Bapak juga, tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Bahkan ada yang mengatakan ya, jadi di bulan Rajab itu ada sholat raghaib. Raghaib itu dilakukan di setiap Jumat pertama di bulan Rajab. Dan ada yang mengatakan juga yaitu puasa berturut-turut 3 hari di bulan Rajab. Ini tidak ada dalilnya ya, baik dalam hadis palsu pun tidak akan pernah ditemukan. Ya, kenapa? Karena orang dalam hadis atau mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan puasa berturut-turut 3 hari di bulan Rajab di awal tanggal 1, 2, dan 3 itu pahalanya setara dengan ibadah selama 700 tahun. Dan kalau dia mengingatkan kepada saudaranya tentang puasa ini, dia mendapatkan 8 ibadah, seakan-akan dia beribadah selama 80 tahun. Subhanallah. Dilihat dari hadis ini tidak akan pernah ditemukan. Berbeda dengan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar sangat jelas, malam yang lebih baik daripada malam 1000, malam yang seakan-akan sama, setara dengan 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah, ya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, bahwasanya jelas ayat itu, bahwasanya malam tersebut, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu jelas. Tapi kalau yang ini, bayangkan 83 tahun ya, 1000 bulan itu kan 83 tahun. Ini melebihi ya, 3 hari puasa di bulan ini ya, melebihi pahalanya. Ini tidak ada tuntunannya dalam Islam, sehingga tidak ada ibadah tertentu di bulan Rajab. Lakukan ibadah yang biasa kita lakukan ya, lakukan mungkin puasa kita, puasa sunnah yang biasa kita lakukan Senin dan Kamis, Ayyamul Bid
puasa Daud. Begitu juga sholat, silahkan qobliyah ba'diyah tetap dijaga, ya, karena dia akan bernilai berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sekelumit tentang bulan Rajab. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu Masya Allah sekarang ibu-ibu, bapak juga sudah pegang bukunya, ya, ini sudah berbahasa Indonesia. Silahkan bapak ibu bukunya dicoret-coret aja, tidak apa-apa, ya, tidak usah khawatir karena ini ilmu, ya. Jangan bukunya disayangi, dijaga gitu, tidak, ya, tetap biasa dicoret-coret. Nanti jika ada yang perlu dicoret silahkan, ya. Baik, bapak ibu rahimakumullah, kita lanjutkan, kita masuk ke halaman 33. Baik, kita masuk ke pembatal wudhu. Baik, yang membatalkan wudhu itu yang pertama adalah, ya, pembatal wudhu adalah sesuatu yang membatalkan wudhu dan merusaknya. Ia berjumlah 6. Yang pertama, apa yang keluar dari 2 jalan. Ini belum kita bahas ya? Sudah? Hah? Sudah belum? Sudah lewat Pak ya? Hah? Diulang. Oh gitu. Baik, saya ulang sedikit. Baik, apa yang keluar dari 2 jalan? Yang keluar dari 2 jalan di sini adalah yaitu, mohon maaf, kemaluan dan dubur. Jadi 2 hal yang keluar dari 2 jalan ini, inilah yang akan membatalkan wudhu. Yang dari jalan depan, mohon maaf, kemaluan, nanti bisa air kencing, bisa air madi, air wadi, kemudian mohon maaf sperma, ya, itu bisa. Baik ibu-ibu juga sama, ya, yang keluar adalah darah haid, istihadah dan sebagainya. Itu jadi yang keluar dari 2 jalan. Baik, berbeda dengan, mohon maaf ibu-ibu di sini, mohon maaf ini, jika keluar dari kemaluan yang adalah semacam keringat, ya, memang dibahas dalam fikih keringat dari kemaluan biasanya untuk perempuan, ya, maka itu tidak terhitung najis. Silahkan nanti konsultasi ke dokter kalau yang ini, ya, bagaimana bentuk keringat itu. Tapi yang jelas dibahas di dalam kitab fikih. Kemudian yang selanjutnya yang keluar dari belakang, jalan belakang, ya, kotoran, ya, tinja dan sebagainya. Itu kentut juga sama, ya, itu juga membatalkan wudhu. Yang kedua, keluarnya najis dari bagian tubuh yang lain. Bila yang keluar kencing dan atau tinja, maka ia membatalkan secara mutlak, ya. Kemudian bila yang keluar adalah selain dari keduanya seperti darah dan muntah, maka bila kotor dan banyak, maka lebih utama adalah berwudu. Jadi muntah itu ibu, ya, kalau dia terlalu banyak itu bisa membatalkan. Tapi sekali lagi, baik sedikit maupun keluar, untuk menenangkan kita lebih baik berwudu kembali, ya, untuk lebih menenangkan. Yang ketiga, hilang atau tertutupnya akal, yaitu dengan cara tertidur, pingsan, atau juga gila. Ini membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia dengan tanpa membatas. Jadi yang menyentuh itu, mohon maaf ibu, ini bagian kalau ini tidak, maaf ibu, saya ini kan, seandainya ini kemaluan kita, mohon maaf ibu ya, ini kemaluan kita pegang begini, atau ini kemaluan anak kita, ya, kita ceboi, baik, kita ceboi anak kita begini, ini tidak membatalkan, karena yang batalkan itu ini, ya, ini kalau dalam ini butun, telapaknya, kalau ini namanya punggung tangan, ya. Maka apabila ini tersentuh, kadang-kadang tidak terasa tersentuh, maka ini tidak batalkan. Tapi kalau ini yang tersentuh, baru membatalkan. Allahu a'lam, itu yang lebih kuat. Ada yang mengatakan, memang ada sebuah hadis mengatakan,
yaitu bahwasannya kemaluan itu termasuk bagian dari tubuh kita sehingga dia tidak najis. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Namun dilihat di sini dari sisi kekuatan, dari segi mana yang lebih dahulu hadisnya datang. Ya, maka Allahu a'lam untuk lebih menenangkan memang bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya makan daging unta, ini khusus. Ya, ini kan sudah saya kemarin ceritakan. Ketika Rasulullah SAW sedang makan-makan dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada yang kentut salah satunya, mengeluarkan bau tidak enak. Nah, cuman di sini kan tidak ada yang ngaku. Ya, maka dari itu, ya Rasulullah ingin, artinya salah satunya ingin menjaga nama baik saudaranya. Maka Rasulullah mengatakan, ayo tadi yang makan daging unta, ayo berwudu, untuk menunjukkan untuk menutupi siapa yang kentut tadi. Maka dari itu, semula sejak itu bahwasanya dikatakan ya, makan daging unta itu membatalkan wudu. Allahu a'lam. Baru yang selanjutnya yang terakhir adalah murtad dari Islam. Ya, murtad ini pembatal segalanya. Bahkan waris pun tidak dapat. Ya, orang murtad, anak yang murtad dan sebagainya, maka dia tidak boleh mendapatkan waris. Baik, kita lanjutkan ibadah yang mengharuskan wudu, yaitu adalah yang pertama sholat. Ya, ini sudah masyhur. Ya, siapa yang ingin sholat maka dia harus bersuci. Ya, sekali lagi, orang yang ingin sholat dia harus bersuci. Bersuci yang paling utama adalah berwudu. Ya, kalau dia tidak bisa berwudu maka dia boleh bertayamum. Jadi memang sholat adalah ibadah yang paling utama yang membutuhkan kesucian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullah sholata ahadikum bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian yaitu tanpa berwudu, wala shadaqatan min ghulul, dan tidak diterima sedekah dari gulul, dari hasil haram. Jadi tidak ada istilah, kalau dalam Islam itu tidak ada istilah pencucian uang, money laundering. Jadi orang yang korupsi ya berapa miliar pun dia mengatakan nanti setengahnya aku akan sodakohkan, aku akan bangunkan masjid. Apakah diterima? Tidak, melihat hadis ini. Ya, jadi kalau dia menginfakkan, mensedekahkan dari sesuatu yang haram, dia tidak akan mendapatkan pahala. Ingat, ini bukan Robin Hood. Ya, jadi hasil rampokan, hasil haram kemudian diinfakkan, dia dicuci uang itu tidak, dia tetap hukumnya haram. Baik, yang selanjutnya ya, yang membutuhkan wudu adalah tawaf di Ka'bah. Ya, ini harus dalam keadaan suci. Ya, sebagaimana Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi SAW, annahu tawaddu'a summa tawafa bil bait. Nabi SAW berwudu kemudian tawaf di Baitullah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran tanpa pembatas. Ini butuh wudu. Ya, memang di sini terjadi perbedaan di kalangan ulama melihat ayat firman Allah Ta'ala yang mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah itu, Ibu, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, bahwasanya tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Baik, para ulama tafsir di sini berbeda. Ada yang mengatakan yang dimaksud la yamassuhu al-mutahharun di sini, ya, mufassir mengatakan sebagian yaitu para malaikat. Ada sebagian yang mengatakan yaitu manusia-manusia yang sudah bersuci. Allahu a'lam, ketika dalam berbeda dalam menafsirkan, maka akan timbul hukum yang berbeda. Ya. Namun Allahu a'lam, jika ingin lebih hati-hati, silahkan berwudu dulu baru pegang Al-Quran. Al-Quran yang dimaksud Ibu adalah Al-Quran yang murni. Ya, yang Al-Quran murni, yang mushaf.
Ya, jadi tidak ada terjemahannya, tidak ada tafsirnya. Terus yang di HP bagaimana Ibu? Aplikasi, kan tidak ada tuh aplikasi. Bagaimana Ibu? Boleh dipegang itu? Boleh atau tidak? Apa harus wudhu dulu? Berat Ibu kalau disuruh wudhu dulu. HP apalagi? Nanti suaminya nelpon, tak dulu wudhu dulu. Ya, itu aplikasi. Jadi mushaf itu adalah ya yang ada kita punya di rumah. Ya, murni isinya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Itu dinamakan dengan mushaf. Ya. Maka ini Ibu rahimakumullah. Maka hendaklah dia ketika hendak memegang Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Hendaklah dia dipegang dalam keadaan suci. Nabi SAW mengatakan la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci, yang sudah bersuci. Baik Ibu rahimakumullah. Ya. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an Ibu ini kan ada semacam ini. Nah, ini aja Pak. Baik. Kalau yang disentuh adalah sampul itu beda. Tapi ketika yang dimaksud di sini mushaf itu adalah lembaran ini. Ini tidak boleh dipegang. Ya, tidak boleh disentuh. Kalau dilihat boleh Ibu? Kalau dilihat boleh? Boleh. Masa harus ngelihat wudhu dulu? Untuk belum wudhu. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah yaitu lembaran-lembarannya, bukan apa namanya covernya, sampulnya. Tapi untuk Ibu yang head tetap berusaha untuk menghindari. Lebih baik dia menggunakan pelapis. Kalau dia mendapatkan Al-Qur'an berada di tempat yang tidak layak. Contoh Al-Qur'annya jatuh di di lantai, dia ambil. Ya, diselamatkan Al-Qur'annya ditaruh di atas. Tapi kalau bisa menggunakan pelapis. Ini sebagai jaga-jaga. Ini untuk para wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, atau juga yang mengalami sedang kondisi junub. Ya, itu Ibu rahimakumullah. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Bagian ke-8, ibadah yang dianjurkan. Kalau tadi ibadah yang wajib dia berwudu. Kalau sekarang dianjurkan. Hanya dianjurkan berarti silahkan dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau tadi wajib, yang mau sholat harus bersuci, yang mau tawaf harus bersuci, yang mau berpegang Al-Qur'an harus bersuci. Baik, yang selanjutnya ya, yang dianjurkan. Lihat sekali lagi bahasanya dianjurkan. Berarti kalau bisa dikatakan ini namanya mustahab, disunnahkan. Ya, tidak sampai batas wajib. Apa itu? Wudu yang dianjurkan dan disunnahkan dalam kondisi berikut. Yang pertama, zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Ya, perlu kita ketahui bersama zikir. Ya, kalau bisa silahkan berwudu. Tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa Ibu. Berzikir itu adalah ibadah yang paling luas. Kenapa? Paling simple. Tidak perlu, harus bersuci. Baik Ibu, ketika Ibu ingin istighfar, apakah wudu dulu? Enggak kan? Langsung mengucapkan astagfirullah. Berarti zikir adalah ibadah yang sangat luas, yang tidak ada syarat sahnya harus berwudu terlebih dahulu. Begitu juga zikir pagi dan petang yang kita baca Ibu. Ya, zikir pagi dan petang yang kita baca tidak harus dalam kondisi berwudu. Kadang kita mengatakan entar dulu saya mandi dulu baru berzikir. Zikir itu artinya apa Ibu? Mengingat. Masa mandi dulu baru ingat? Ya. Jadi zikir juga mau masuk kamar mandi zikir apa enggak Ibu? Bapak?
Masuk kamar mandi, zikir apa tidak? Zikir. Apa zikirnya? Nah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bayangkan. Ya, ini zikir. Ya. Baik, yang kedua apa? Lihat di sini membaca Al-Qur'an. Kalau tadi nyentuh, Ibu. Kalau tadi nyentuh. Kalau sekarang membaca. Berarti bahasanya di sini adalah hafalan. Ya. Contoh, Ibu. Ya. Ya. Contoh, jadi ibu lagi masak-masak di rumah, bolehkah ibu sambil masak ini dalam kondisi tidak berwudu, bolehkah ibu membaca surat Al-Ikhlas sambil motong bawang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Boleh? Boleh. Simpel. Bapak juga sama. Ya. Apabila dia sedang bekerja dan yang penting bekerjanya dalam keadaan suci sambil dia membaca Al-Quran, bolehkah? Boleh. Pak dokter juga sama, sambil mengobati boleh baca Al-Quran? Boleh. Cuman kita khawatir nanti salah suntik dong. Ya. Jadi itu boleh. Jadi membaca beda dengan menyentuh. Kalau menyentuh iya harus berwudu, tapi kalau membaca ini berarti berdasarkan bisa saja hafalan. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, setiap hendak sholat, ya, setiap hendak sholat, karena Nabi SAW senantiasa melakukannya, sebagaimana dalam hadis Anas, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap hendak salat. Jadi simpelnya seperti ini, Bu. Sekarang ini asar, kita sudah punya wudu. Masuk nanti maghrib, wudu kita bertahan. Ya, sampai maghrib wudu kita tetap bertahan. Kira-kira pas azan maghrib atau mau sholat maghrib, bolehkah kita wudu kembali? Masih suci ini, boleh nggak kita wudu kembali? Boleh. Bahkan hukumnya dianjurkan. Karena firman Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka artinya berwuduklah. Allah tidak menjelaskan kalau kalian batal wudu, enggak. Tapi Allah menjelaskan ketika kalian hendak sholat maka berwuduklah. Berarti ini menunjukkan walaupun dia sudah dalam keadaan suci, dia sudah bersuci, kemudian masuk waktu sholat hendak melaksanakan sholat, disunnahkan bagi dia untuk berwuduk kembali. Kalau dia nggak wuduk kembali, bolehkah? Boleh, karena dia masih dalam keadaan suci. Nah ini, Bu, ya, bisa diperhatikan. Jadi dianjurkan setiap hendak melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dianjurkan berwudu bagi orang yang junub bila dia hendak mengulangi hubungan suami istri. Ini kalau bahasa Balinya ngimbuh. Ya, yang mau nambah, ya, yang mau nambah hubungan suami istri. Ya, contoh, Ibu, mohon maaf, ya, habis Isya, ya, dia ibadah suami istri. Nanti jam 10 jam 2, ya, habis dia berhubungan badan, tertidur keduanya. Nanti jam 12 malam bangun lagi suaminya, lagi dibangun istrinya. Ayo. Ya, ini kan berarti belum mandi kondisinya. Bolehkah? Boleh. Tapi dianjurkan bagi dia untuk berwudu kembali. Silahkan wudu kembali. Ya. Tapi kalau tidak wudu, bolehkah? Boleh. Oh, semangat ini bapak-bapak. Galak bapaknya. Ya, boleh. Walaupun tidak berwudu, tapi silahkan berwudu kembali. Ya, begitu juga ketika hendak tidur atau makan atau minum, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bila salah seorang dari kalian mendatangi atau menggauli istrinya kemudian dia hendak mengulanginya, maka hendaknya dia berwudu. Tapi bahasa di sini perhatikan, hendaknya dia berwudu. Maka para ulama mengatakan perintah di sini yaitu adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat sebelum tidur. Ya, jadi sebelum tidur masih dalam kondisi junub, ya, dia disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kalaupun dia tidak wudu, bolehkah? Boleh, karena ini hanya anjuran. Kemudian dalam hadis yang lain, fa'arada an ya'kula aw yanam. Ya, Nabi dalam kondisi junub ketika beliau hendak makan atau hendak minum, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Wudu tersebut bukan wudu menghilangkan hadas. Sekali lagi, wudu tersebut bukan dalam rangka untuk menghilangkan hadas. Karena untuk menghilangkan hadas besar yaitu junub tadi harus dengan mandi besar. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, berwudu sebelum mandi junub. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini Ibu, pas kondisi kita junub, kita mandi besar dulu. Sama juga ibu-ibu yang haid, selesai haidnya ketika mau mandi besar, maka ya disunnahkan wudu terlebih dahulu. Wudunya seperti apa? Sama, wudunya seperti hendak melaksanakan sholat. Hadisnya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau, kemudian menuangkan air ya dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau, lalu beliau membasuh kemaluan beliau, kemudian beliau kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Nanti insya Allah kita akan lebih jelaskan tentang mandi besar di bab mandi besar. Baik, yang terakhir, ketika hendak tidur, berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu hendak datang ke tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat, kemudian berbaringlah miring pada sisi badanmu yang kanan. Ya, jadi ini sunnahnya bagi siapa yang ingin tidur, disunahkan dia berwuduk terlebih dahulu. Terus kalau batal gimana? Ya wuduk kembali. Jadi betul-betul tidur dalam keadaan suci. Ini mungkin sedikit terlebih dahulu Bu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut sedikit lagi. Ya. Baik. Kalau dia ngasih beda. Ya, kalau dia ngasih beda. Ya. Jadi ibaratnya orang murtad itu kan orang kafir. Ya, kalau dia ngasih orang boleh kan? Boleh, halal. Ya. Jadi yang orang yang murtad itu memang dalam hadis dikatakan tidak mendapatkan bagian waris. Tapi kalau dia mau ngasih ya silahkan. Ya, ya maaf, seperti orang kafir, kalau dia ikut kurban Idul Adha boleh atau tidak? Hah? Dia naruh kambing di sini, apalagi pas hari pas pilkada biasanya kan ada. Hah? Boleh nggak? Boleh terima nggak ini? Nanti motongnya gimana? Baik.
itu dinamakan hadiah. Alhamdulillah. Saya tidak dapat bagian dagingnya Ibu, ya. Jadi halal. Terus bagaimana yang nyumbang? Dia tidak mendapatkan pahala. Ya, karena itu adalah sebagai hadiah. Baik. Ya, kecuali kalau dia mengatakan ini saya kasih kambing, tapi besok harus nyoblos saya. Ini beda. Ini tidak boleh diambil. Allah. Baik, ada Bapak Ibu ya. Gimana? Muntahan anak kecil. Kalau melihat hadis ini, ya, kalau apakah dia najis? Allahu a'lam. Ya. Kalau yang kami lihat, Allahu a'lam, nih khilaf di kalangan para ulama tentang muntahan, bukan muntahan bayi saja, muntahan anak dewasa pun sama. Ya, apakah najis atau tidak? Ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi Allahu a'lam, yang lebih kuat adalah muntahan itu tidak najis. Ya, cuman dia memang muntahan itu apa namanya? Jijik. Ya, dia menjijikkan. Kalau bisa diganti bajunya, ganti. Ya, tapi kalau tidak ada, ya sudah pakai itu. Yang penting di apa namanya dihilangkan. Ya, Allah. Ya. Gimana Ibu? Coba dikasih Bu, saya belum. Oh, baca Al-Kahfi waktu head. Tidak boleh. Karena anak orang yang head tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca tidak boleh. Membaca itu kan membaca. Hah? Ya, membaca itu ya. Jadi yang head itu boleh membaca Al-Quran hanya orang-orang tertentu. Contoh, seorang wanita yang hafiz Al-Quran, khawatir nanti hilang hafalannya. Ya, kalau head kan 7 hari Bu ya. Kalau nipas berapa hari? Rata-rata 40 sampai 2 bulan. Kan gitu, 60 hari. Ini kalau tidak diulang hafalannya 14. Jadi untuk hafiz Al-Quran boleh. Begitu juga untuk anak-anak yang masih proses belajar Al-Quran. Atau kita sebagai guru wanita mengajarkan, itu boleh. Berarti di sini bolehnya wanita yang head membaca Al-Quran hanya yang tertentu saja. Itu karena untuk kemaslahatan. Berarti kalau yang kita biasa begini bagaimana? Ada hadis Ibu, tenang, ada jalan keluarnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang terbiasa di waktu, artinya di waktu dia senggang, di waktu dia mukim, di waktu dia sehat, dia biasa melakukan ibadah. Nah, di waktu sakit ternyata tidak bisa. Maka di waktu sakit ini tetap dia akan terhitung pahala. Contoh, di waktu sehat dia terbiasa sholat sholat jamaah, bahkan terjaga jamaahnya, bahkan datang sebelum sebelum azan. Nanti pas waktu sakit dia tidak datang, dia sholat di rumah sendiri, bagaimana? Dia tetap terhitung melaksanakan sholat jamaah karena ada halangan. Kalau dia tidak sakit pasti datang. Itu untungnya orang yang istiqomah di ketika kondisi sehat. Nah, Allahu a'lam, mudah-mudahan ibu-ibu yang terbiasa membaca surat Al-Kahfi di waktu suci, ya, kemudian nanti di masa haid tidak bisa baca, mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala. Allah menilai niat kita, ya, niat kita besar. Cuman karena ada halangan haid memang tidak dibolehkan untuk membaca, ya, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau dia pegang semacam ini tafsir Ibu, tafsir dia boleh baca, boleh. Tapi bukan membaca Al-Qurannya, tapi membaca tafsirnya. Allah. Gimana Ibu? Ya boleh. Kalau guru ngaji, tapi kan materinya, ya, ketika kita ngajar materi itu beda.
Tapi kalau bukan pas ngajar kita boleh baca Al-Quran? Tidak. Kalau pas ngajar di selain selain ngajar, tapi kalau pas ngajar silahkan. Tapi materi itu aja kan yang berhubungan dengan bacaan anak-anak. Ya. Sekali lagi itu untuk dalam istilah usul dinamakan istihsan, yaitu ya intinya mengambil kemaslahatan. Bayangkan kalau seandainya gurunya perempuan semua, tiba-tiba barengan head semua, ngajinya libur. Ternyata bukan Omikron aja yang bisa ngeliburi ngaji, yang head pun bisa. Nah itu Allah. Wanita yang sedang haid, baik ikhtilaf sekali lagi di kalangan para ulama. Namun ada yang membolehkan para ulama bolehnya seorang wanita haid masuk ke dalam masjid jika ada suatu kebutuhan. Ya sekali lagi ada suatu kebutuhan. Ya dalam masjid. Ya semacam belajar. Tetapi dengan syarat apa Ibu? Ya, jangan sampai darah haid itu ya tercecer, ya keluar, akhirnya membuat najis. Dan darah haid ini beda Ibu, cara mencucinya aja beda. Ya, dalam hadis itu dikatakan cuci darah haid itu pertama dikerik, yang kedua digosok dengan air, yang ketiga dibilas. Menunjukkan betul darah haid ini beda dengan darah biasa, beda dengan najis-najis yang ya, Allahu a'lam. Ada lagi Ibu? Baik, saya lanjutkan sedikit Ibu. Mengusap dua khuf, surban dan perban. Khuf, apa itu khuf Ibu? Khuf itu sepatu. Tapi sepatu di sini saya nggak baca ininya Ibu ya. Saya agak lebih singkat. Sepatu khuf di sini adalah sepatu, bukan sepatu biasa. Sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi model sepatunya itu kalau Ibu lihat semacam sepatunya tentara. Kalau boot itu kan enggak. Ya, sepatunya tentara yang betul ngikatnya itu ya nggak bisa cepet-cepetan Ibu. Apalagi kalau kebelet nggak bisa dilepas, nggak bisa cepat. Ya, itu menunjukkan ini namanya sepatu bot. Sepatu bot itu adalah yang menutupi kedua mata kaki, tertutup rapat. Itulah yang dinamakan dengan khuf. Baik Ibu, dilihat hadis ini ya, bahwasannya mengusap khuf itu boleh. Maksudnya hadis ini Bu, nanti ini Bu, mengusap hadis yang mengusap khuf itu, mohon maaf, saya berdiri. Ya, jadi berwudunya dia nanti tidak perlu membuka sepatu. Ya, tidak perlu membuka sepatu. Ya, terus bagaimana nanti waktu cuci kaki? Ya kalau ini kan jelas wajah, tangan, kepala, baru kakinya bagaimana? Apakah dibeginikan sepatunya? Disiram begitu? Tidak. Diberikan keringanan. Bagaimana caranya Ibu? Mohon maaf, saya angkat kaki, diginikan saja. Cukup. Ambilkan air, usap atasnya saja. Mudah. Apa? Satu kali. Ini Islam. Tapi khusus sepatu apa? Bot. Ini yang bisa mengamalkan hadis ini adalah para TNI. Kalau kita istilahnya warga sipil sulit mengamalkannya. Ayo Ibu mau sholat pakai sepatu di mana Ibu? Belum udah bisa? Pak ya? Boleh? Kalau boleh kita umumkan. Ya, yang bisa mengamalkan ini adalah para tentara.
Ya, ketika mereka masuk hutan, ya, kondisi gerilya, nggak perlu lepas sepatu ketika berwudu. Ya, lihat di sini, ya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Jubair. Ya, aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khuf beliau. Dua sepatunya dibeginikan. Memang di zaman Nabi SAW, ya, masjidnya tidak sama seperti kita ini sekarang. Kalau zaman Nabi masjidnya bagaimana? Lantainya tanah. Makanya sunnah sholat menggunakan sepatu atau sandal. Sunnah hukumnya. Jadi jangan kaget. Sebenarnya bagusnya waktu Idul Fitri begitu. Ya, waktu di lapangan sholat tetap pakai sandal. Cuman sekali lagi sejadah kita mahal harganya daripada sandalnya. Ya. Jadi bolehkah? Boleh. Tapi kan sekarang zamannya ini beda. Kalau masuk masjid tak mungkin, bahkan sudah ada tulisannya di depan. Tulisannya suci. Apalagi masuk Istiqlal, di mana ibu naruh sandal? Nggak ada, harus di tenteng. Ya. Kalau tayamum pakai sepatu boot itu mana? Nggak bisa. Tayamum nggak ada. Tayamum itu yang diusap apa? Karena nggak semua air di Yang diusap yang diusap tayamum apa? Ya. Kalau antum mengusap sepatu tayamum dengan ini juga berarti harus kumur-kumur nanti tayamum. Tayamum itu cuman wajah dengan telapak tangan. Nggak ada kumur-kumur nanti. Ya, ini khuf, kita kembali ke khuf dulu. Berarti khuf di sini adalah intinya ibu-ibu rahimakumullah, bolehkah rakyat sipil menggunakan khuf? Boleh. Ya, untuk yang mukim, karena Rasul mengatakan untuk yang mukim itu batasannya 1 hari 1 malam. Untuk yang safar batasannya 3 hari 3 malam. Berarti caranya kalau kita pingin khuf itu ibu ya. Jadi contoh, jadi simpelnya sekarang, ketika kita saya pingin coba sunnah Nabi, mau sholat pakai sepatu, tapi sepatunya sekali lagi ibu sepatu bot, bukan sepatu biasa. Ya, bukan kayak sepatu olahraga itu enggak, tapi betul-betul menutupi mata kaki, berarti harus tinggi dia. Ini dipakai. Jadi bagaimana caranya? Ya, ibu silahkan berwudu, bersuci dulu. Setelah bersuci baru boleh pakai sepatu botnya. Setelah dipakai sepatu botnya, ibu boleh bebas kemana? Seras. Ibu umpama ke Bedugul, jalan dah ke Bedugul. Nanti ketika di sana ternyata batal wudu kita, mohon maaf, tipis, kita kencing di sana. Maka kita kencing jam berapa ibu? Seumpama ibu berangkat pagi, ya, kencing di sana pas batal wudunya, atau ya pas batal wudunya kira-kira jam duhur. Kapan dia berwudu? Itulah dimulai startnya. Dia boleh pakai sepatu bot. Itu baru terhitung, bukan waktu pas pakai, tapi kapan dia batalnya, kapan dia berwudu kembali. Seandainya dia berwudu waktu itu jam umpama duhur, berarti jam 12 siang, maka baru dimulai di sana. Jadi nanti silahkan ibu sholat pakai sepatu bot itu. Nanti waktu wudunya silahkan diusap. Terus kita sholat, lepaskah? Kalau lepas batal ibu. Kalau dilepas sepatunya berarti batal, berarti harus wudu kembali. Jadi itu. Jadi maksudnya boleh pakai sepatu bot di sini adalah sepatu tersebut digunakan untuk sholat. Itu maksudnya, bukan sekedar untuk gaya-gayaan. Ya, jadi diusap haruslah itu. Sampai kapan? Nanti pas waktu masuk sholat isya, ya sudah tetap terus. Jadi batal wudunya, silahkan diusap saja wudu itu.
Waktu wudhu diusap saja. Setelah itu sholat menggunakan sepatu. Tapi kalau dilepas berarti batal. Jadi tidak boleh dilepas. Selama berapa hari? Kalau dia mukim di rumah karena waktunya sangat dingin, ya, karena musimnya dingin, boleh dia pakai? Boleh. Jadi tidak harus melakukan perjalanan. Kalau dia melakukan perjalanan, maka waktunya adalah 3 hari. Ini tapi jarang kita akan mengamalkan khuf ini. Yang akan bisa lebih maksimal untuk mengamalkannya adalah para tentara yang bergerilya. Ya, kemudian saya lagi khuf ini, ya, syarat-syaratnya adalah tadi memakai keduanya dalam keadaan suci. Nah, harus berwudhu dulu, harus bersuci dulu baru pakai. Tidak boleh belum bersuci sudah pakai sepatu bot. Yang kedua, keduanya menutupi bagian wajib, yakni bagian dari kaki yang wajib dibasuh. Mana yang wajib dibasuh, Ibu? Sampai mata kaki. Maka harus tertutup kedua mata kaki ini. Itu baru namanya sepatu bot. Yang ketiga, ya, khuf statusnya mubah, ya, maka tidak sah mengusap khuf hasil merampas, tidak boleh. Apalagi gosok. Tahu Ibu gosok? Apa gosok? Ya, gosok itu ngambil manfaat. Ini biasanya anak-anak kos, anak pondokan, ya, masuk masjid. Bukan hanya anak itu, kadang-kadang di masjid juga berlaku. Masuk dia masuk masjid pakai sepatu yang mahal, apa namanya? Sepatu kantor itu, pantopel yang mahal, harganya sampai ratusan. Bisa dipakai wudhu, Ibu? Wudhunya di sana nggak bisa. Terus bagaimana? Akhirnya dia lepas sepatu, pakai sandal. Sandal siapa? Nah, dilihat ada sandal swallow. Ini pakai kancas. Ya, dia pakai untuk berwudhu balik. Kira-kira dikembaliin enggak sandal itu? Dikembaliin enggak? Dikembali. Kalau dia enggak kembali, itu namanya mencuri. Dikembali, tapi yang dia ambil adalah manfaatnya. Ini namanya gosok. Dan sebagaimana riwayat yang gosok itu senang gosok, nanti, ya, dia akan dijepit dengan 7 lapis bumi. Jadi jangan coba-coba, ya, kecuali tulisannya sandal itu milik masjid. Tapi milik masjid taruh 1 dus habis. Ya, kalau tulisannya umum silahkan. Tapi kalau dia itu pribadi jangan coba-coba. Contoh lagi Bu, ya. Ini perhatikan Bapak juga yang sering, ya, pakai sandal orang, enggak boleh. Ya, tiba-tiba langsung pakai sandal orang, enggak boleh gitu. Ya, harus izin terlebih dahulu. Bolehkah kita nanti habis kita wudhu tempeli 100 ribuan di sana tas? Boleh? Kalau saya boleh, Pak. Saya punya sandal enggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu enggak boleh. Itu namanya gosok. Begitu juga nanti ini, sepatu itu enggak boleh hasil dari mencuri, hasil dari gosok. Make barangnya orang tanpa izin, itu namanya gosok. Kemudian yang selanjutnya, bahan 2 khuf adalah suci. Biasanya memang khuf itu, sepatu itu terbuat dari kulit. Kulitnya apa? Kulit binatang yang suci. Baru selanjutnya mengusap khuf dilakukan waktu yang ditetapkan secara syar'i. Untuk mukim 1 hari 1 malam dan musafir 3 hari 3 malam. Nah itu Ibu, ya, tentang caranya tadi, ya, bahwasanya cukup dengan atasnya. Jadi kanan ini dengan, ya, perhatikan, tangan kanan mengusap kaki kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri. Disinilah yang menunjukkan, lihat Ibu, Ali, ya, radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau seandainya agama ini hanya berdasarkan akal saja,
Nah, seharusnya yang diusap adalah yang bawah. Yang kotor yang mana? Kenapa yang diusap yang atas? Jadi agama ini bukan hanya berdasarkan akal. Berarti di sini hanya kita bisa mengatakan sami'na wa ta'na. Wis, lakukan. Enggak usah banyak bertanya. Kayak Bani Israel disuruh matong sapi yang bagaimana ya Allah? Ya, jadi seperti itu ya tentang masalah khuf. Jadi mengusapnya cukup di atas, bagian atas saja. Ya. Jangka waktu mengusap, iya 2 hari atau 3 hari. Pembatalnya apa Ibu? Pembatalnya adalah yaitu bila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi junub kita, ya harus dicopot karena kita harus mandi besar. Kemudian yang membatalkan bila bagian yang tertutup dengan khuf terbuka. Baik Ibu, ternyata robek di sini, batal wudu. Ya. Kemudian apa? Melepaskan khuf, sengaja dia lepas. Baru ini ya, baru cuma sebentar sudah dilepas, batal. Ya. Baru selanjutnya habisnya masa mengusap. Masa mengusap tadi adalah mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Baik, itu mungkin yang kita bahas. Insyaallah pekan depan, bulan depan kita akan bahas sorban dan perban. Imamah, ya imamah, ya serban dan perban. Insyaallah nanti kita akan lanjut. Baik, ada pertanyaan? Ya. Boleh. Kaos kaki boleh. Baik, ibu contoh sekarang mau ke Bedugul. Ya, ibu-ibu mau ke Bedugul. Jadi ibu boleh menggunakan kaos kaki. Kan kaos kaki. Nanti waktu sholat, ya kaos kakinya dilepas atau tidak? Tidak kan? Kan tetap. Jadi nanti ketika berwudu cukup diusapkan di atas kaos kakinya. Tapi sekali lagi ini pendapat yang mengatakan bolehnya, ya artinya bahwasannya kaos kaki itu disamakan dengan sepatu bot karena kaos kaki menutupi semuanya. Tapi Allahu a'lam, ada yang mengatakan berbeda. Kaos kaki tidak sama dengan sepatu bot. Jadi kalau kita senggang waktunya, enak wudhunya, lebih baik dilepas untuk lebih jaga. Tapi kalau ibu mau silahkan, seandainya ingin mengamalkan pendapat ini silahkan. Berarti sebelum berangkat ke Bedugul harus dalam keadaan bersuci dulu, baru pakai kaos kaki. Allahu a'lam. Ada pertanyaan Bu? Bukan musafir aja, termasuk orang yang diam di rumah. Boleh enggak di rumah kita? Boleh. Tidak harus musafir, di rumah pun boleh enggak? Boleh. Ya, ketika cuaca dingin. Kalau di zamannya Rasul kan memang biasanya dipakai di cuaca dingin. Enggak kemana-mana. Ya, seumpama nanti ibu ya diberikan kesempatan jalan-jalan ke kutub pendingin kali. Ya, seumpama di sana maka boleh melakukan hal seperti ini. Allahu a'lam.